Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mengenai aplikasi sistem informasi geografis dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fisanu Saputra, NIM 114230113. Saya Altiva Zara Amalia dengan NIM 114230036. Saya Intana Jozara NIM 114230063. Saya Nisa Mesayo, NIM 114230079. Saya Admes Wicaksono dengan NIM 114230104. Oke, selanjutnya latar belakang. Permasalahan sampah di perkotaan semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Volume sampah yang terus meningkat menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama karena metode pengelolaan konvensional sering terkendala dalam pendataan, pemetaan, serta distribusi armada. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi kurang efektif dan menimbulkan penumpukan sampah di beberapa wilayah yang merusak estetika serta mengancam kesehatan masyarakat. GIS menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyajikan data spasial dan non-spasial secara terintegrasi. Melalui GIS, pemerintah dapat memetakan timbulan sampah, menentukan lokasi TPA, serta mengoptimalkan rute pengangkutan sehingga pengelolaan menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Penerapan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih bersih dan sehat. Oke, selanjutnya ini adalah rumusan masalah yang kita bawakan. Berikut ini adalah tujuannya. Selanjutnya bisa dilanjutkan Mas Dimas. Untuk tinjauan pustaka secara global, GIS telah terbukti efektif dalam pengelolaan sampah, mulai dari mengidentifikasi lokasi pembuangan ilegal hingga menentukan titik pengumpulan dan perencanaan infrastruktur. Penelitian di Lhokseumawe menunjukkan bahwa GIS mampu menentukan lokasi optimal, fasilitas pengumpulan sampah, dan membantu perencanaan armada pengangkutan agar lebih efisien. Selain itu, penelitian internasional menegaskan peran GIS dalam mendukung integrasi solid waste management melalui pemanfaatan data spasial untuk merancang sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari pengumpulan hingga pembuangan akhir. Pengalaman ini menjadi bukti bahwa GIS berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan dan dapat dijadikan acuan bagi pengembangan sistem di Indonesia. Berikutnya pembahasan. Yang pertama, pemanfaatan sistem informasi geografis dalam pemetaan timbulan sampah. Timbulan sampah adalah jumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan menjadi indikator penting dalam perencanaan pengelolaan sampah. SIG dapat digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi dengan tingkat timbulan sampah tinggi, sehingga memudahkan identifikasi wilayah prioritas penanganan. SIG mampu mengidentifikasi titik-titik TPS yang memiliki volume timbulan sampah tinggi dan aksesibilitas rendah. Hasil pemetaan tersebut digunakan untuk mengevaluasi efektivitas distribusi TPS dan merencanakan relokasi atau penambahan fasilitas baru. SIG juga memungkinkan analisis spasial terhadap hubungan antara timbulan sampah dan kepadatan penduduk, sehingga mendukung kebijakan berbasis data. Dengan demikian, SIG dapat menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan yang tepat sasaran dalam pengelolaan timbulan sampah perkotaan. Selanjutnya, mengenai pemanfaatan analisis spasial GIS dalam penentuan lokasi strategis TPS dan TPA.
Analisis spasial GIS digunakan untuk menentukan lokasi strategis TPS dan TPA dengan mengintegrasikan berbagai data spasial seperti geologi, topografi, hidrologi, dan penggunaan lahan. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process AHP dengan pedoman SNI 033241 1994 yang melibatkan pembobotan, scoring, serta overlay peta menggunakan ArcGIS. Parameter yang digunakan dibagi menjadi faktor, yakni jarak dari pemukiman, jenis tanah, kemiringan lereng, stabilitas jalan, dan jarak ke sumber air, serta constraint atau kendala, yakni kawasan lindung, daerah banjir, zona longsor, dan lahan produktif. Langkah analisis meliputi pengumpulan data spasial dan non-spasial, overlay peta untuk menentukan zona layak dan tidak layak, serta penyisian wilayah berdasarkan skor tertinggi yang menunjukkan kelayakan tertinggi. Hasil akhir memberikan lokasi potensial TPA yang paling sesuai secara teknis, lingkungan, dan sosial, menjadikan proses penentuan lebih objektif dan berbasis data spasial. Yang selanjutnya mengenai optimalisasi rute pengangkutan sampah dengan penerapan GIS. Dalam penelitian Asadi, dilakukan perancangan rute optimal untuk pengangkutan sampah di kota Hyderabad, India. Penelitian ini mengintegrasikan data satelit, peta topografi, volume kendaraan, dan kepadatan lalu lintas untuk membangun basis data spasial yang lengkap. Parameter utama meliputi jaringan jalan, yakni jarak, arah, dan pembatasan lalu lintas, volume kendaraan, serta lokasi titik pengumpulan dan pembuangan limbah. Selain faktor teknis, aspek ekonomi dan sosial juga dijadikan pertimbangan dalam pemilihan rute optimal. Langkah analisis dilakukan melalui pengumpulan dan integrasi data spasial, pembuatan basis data, serta penerapan network analis pada ArcGIS untuk menentukan jalur tercepat dan paling efisien. Hasilnya, sistem GIS mampu menghasilkan rute transportasi limbah yang meminimalkan kemacetan, waktu tempuh, dan biaya operasional. Selain itu, sistem ini dirancang interaktif agar pengguna dapat memilih dan memvisualisasikan rute terbaik secara langsung sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan berkelanjutan dalam pengelolaan limbah perkotaan. Selanjutnya ada peran GIS dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah. Pembuangan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama karena kurangnya informasi mengenai lokasi pembuangan sampah legal. Lalu menurut Hardy 2024, Sistem Informasi Geografis atau SIG memiliki peran penting dalam pengelolaan lokasi tempat pembuangan sampah atau TPS di Kota Bandar Lampung. SIG memungkinkan pemetaan lokasi pembuangan secara akurat, membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengelola TPS, serta menganalisis data terkait jenis dan volume sampah. Menurut Coba 2013 menambahkan bahwa GIS juga krusial dalam kebijakan pengelolaan sampah seperti di wilayah Coimbatore, di mana informasi tentang pola dan distribusi sampah membantu pemerintah merencanakan strategi yang lebih efektif. GIS mendukung perencanaan rute pengangkutan sampah dan menyediakan peta tematik yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan dalam evaluasi kebijakan pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, GIS berfungsi sebagai alat yang mendukung perumusan dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Selanjutnya, integrasi GIS dengan data kependudukan dapat memprediksi volume sampah di masa mendatang. Integrasi GIS dengan data kependudukan dapat digunakan untuk memprediksi volume sampah di masa depan.
Menurut Ruth Vinasari 2004, analisis hubungan antara pertumbuhan populasi dan produksi sampah dilakukan dengan memanfaatkan data seperti tingkat imigrasi, emigrasi, angka kelahiran, dan kematian. Model sistem dinamis yang dikembangkan memungkinkan pemetaan geografis untuk mengidentifikasi area dengan pertumbuhan populasi tinggi, menghubungkannya dengan volume sampah yang dihasilkan, serta merancang kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efisien. Menurut Gianni 2004 menjelaskan langkah pertama dalam proyeksi volume sampah adalah menghitung rata-rata produksi sampah per kapita dari data historis. Metode proyeksi populasi termasuk aritmatik, geometrik, dan eksponensial digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk hingga 2029. Dengan estimasi volume sampah dilakukan dengan mengalihkan jumlah penduduk dengan rata-rata produksi sampah per kapita. Pendekatan sistematis ini penting untuk memahami pertumbuhan volume sampah terutama di DKI Jakarta dan peran GIS sangat krusial dalam memvisualisasikan dan menganalisis data spasial untuk mengeksplorasi pola demografis dan konsumsi, memberikan wawasan tentang dampak lingkungan yang mungkin timbul. Selanjutnya, penggunaan GIS untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah secara real time. Menurut Julian dan Umar, pada tahun 2025, penggunaan Geographic Information System atau GIS memungkinkan visualisasi kondisi lingkungan secara akurat dan waktu nyata atau real time, sehingga pemerintah dapat memantau distribusi sumber daya, mendeteksi perubahan tutupan lahan, serta mengidentifikasi lokasi penumpukan atau pembuangan sampah tidak terkontrol. Integrasi GIS dalam sistem pengelolaan lingkungan membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian penelitian oleh Rashid tahun 2025 juga menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan sampah berbasis web yang terhubung dengan peta interaktif atau GIS di kawasan Pantai Kalomang berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Sistem tersebut kemungkinan pencatatan lokasi sampah, jadwal penjemputan, serta status kebersihan secara langsung di lapangan. Dengan adanya pemantauan real-time, waktu penjemputan sampah berkurang dari 8 jam menjadi sekitar 2-3 jam, dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan meningkat hingga 56%. Dengan demikian, GIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan statis, tetapi juga sebagai sistem pemantauan dinamis yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya, tantangan teknis dan non-teknis dalam penerapan GIS pada pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia. Berdasarkan penelitian Rahardi pada tahun 2024 dan Maulana 2025, penerapan GIS dalam pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dari aspek teknis maupun non-teknis. Dari sisi teknis, kendala utama mencakup keterbatasan infrastruktur digital, kesulitan integrasi data spasial, serta rendahnya akurasi dan pembaruan data lapangan. Banyak sistem GIS di kota besar seperti Bandar Lampung masih membutuhkan pemeliharaan berkala agar data lokasi pembuangan dan rute pengangkutan tetap relevan. Selain itu, kurangnya interoperabilitas antara sistem GIS dan teknologi Internet of Things atau IoT juga menghambat kecepatan pemrosesan data. Dari sisi non-teknis, rendahnya literasi digital di kalangan petugas dan masyarakat menjadi hambatan dalam pemanfaatan aplikasi berbasis peta digital. Kurangnya pelatihan, sosialisasi, serta dukungan kebijakan daerah terhadap digitalisasi pengelolaan sampah turut memperlambat adopsi teknologi ini. Tantangan lain meliputi partisipasi masyarakat yang masih rendah dan ketidakpastian regulasi pengelolaan data lingkungan. Oleh karena itu, penerapan GIS perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar hambatan teknis dan non-teknis dapat diatasi secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, penggunaan GIS dapat mendukung konsep Smart City dalam aspek kebersihan dan lingkungan. Menurut Agi 2022, pemanfaatan sistem informasi geografis atau GIS menjadi kunci dalam mendukung pembangunan Smart City yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama dalam pengelolaan kebersihan melalui pemetaan dan analisis spasial yang detail terhadap titik-titik optimalisasi
Terhadap titik-titik permasalahan lingkungan. Saptadi 2019 menegaskan bahwa GIS berkontribusi besar dalam optimalisasi pengelolaan sampah perkotaan dengan memetakan lokasi pembuangan sementara sehingga meningkatkan efektivitas operasional dan mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya, Rozan 2024 menunjukkan bahwa integrasi GIS dengan Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kondisi tempat sampah secara real time dan memberikan rekomendasi rute pengangkutan berbasis data aktual. Lebih lanjut, Al-Jumali 2025 menambahkan bahwa integrasi GIS dengan kecerdasan buatan, khususnya algoritma machine learning seperti support vector machine (SVM), memungkinkan analisis data spasial secara komprehensif untuk perencanaan perkotaan yang adaptif seperti pengelolaan limbah, monitoring kualitas udara dan air, serta prediksi pola polusi dengan tingkat akurasi hingga 90%, sehingga GIS berperan strategis dalam mewujudkan smart city yang efisien, bersih, dan berkelanjutan. Oke, berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.